setelah berbelok-belok mandi itu biasanya saya pakai tangan kanan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Anjario. Oke guys, di video ini saya akan berbagi manfaat, berbagi cerita, berbagi inspirasi, berbagi. Oke guys, jadi di video ini saya akan menceritakan bagaimana saya itu menemukan ide-ide kreatif. Wah, ya saya itu bukan dosen, saya itu bukan pengusaha yang terkenal, saya itu cuma kayak gini aja, tapi alhamdulillah berjalan. Dan kalau saya menemukan ide-ide kreatif itu saya biasanya ngapain? Oke guys, pertama, kalau mau menemukan ide-ide kreatif itu kita bentar guys, nyabrang guys. Nah, kalau saya ya biasanya itu dari jalan sih guys, jalan. Misal saya itu dari rumah mau ke kantor, ke outlet, nah, ke kantor pembukuan. Nah, itu kalau misalnya saya itu lewatnya itu kayak gitu aja. Nah, saya rubah guys. Nah, kayak gitu sih. Merubah rute jalan tujuan setiap hari. Saya itu mesti jalannya berubah-ubah. Kadang lewat sini, kadang lewat sini, kadang lewat sana, lihat sana, kadang lebih jauh, kadang lebih dekat tapi jalannya sempit. Itu sih pertama itu saya merubah jalan tujuan. Karena apa? Itu kita melatih otak kanan dan kiri sih. Jadi kalau biasanya kita itu rutinitasnya seperti itu ya kita rubah kayak gitu loh. Tujuannya kita melatih otak itu ya biar muter. Jadi ketika ada peluang, ada kesempatan langsung kita ambil sep kayak gitu guys. Kalau kata Robert T. Kiyosaki ya, kita itu punya tiga belahan. Kita itu punya tiga otak. Kita punya tiga otak. Otak kiri itu kan otak membaca, menulis kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, otak kanan itu tuh kita itu musik, seni, gambar, art kayak gitulah. Itu otak kanan dan otak kiri kayak gitu loh. Ada otak yang berpentingan lagi adalah otak bawah sadar kita. Itu yang membuat kita itu tuh mengambil keputusan atau nggak ngambil keputusan. Misalnya kita itu dihadapkan peluang, ini kita mau ambil nggak ya kayak gitu. Nah, itu tuh otak bawah sadar kita, otak kanan dan kiri kita udah nggak berfungsi gitu loh. Otak kanan dan kiri kita itu berfungsi kalau kita sudah menentukan. Nah, otak kanan dan kiri kita itu berjalan gitu loh. Nah, untuk yang menentukan otak keputusan itu otak bawah sadar. Nah, otak bawah sadar itu yaitu kita mau ngambil keputusan. Kita ambil nggak ya? Kalau misalnya saya ambil, aduh saya takut banget deh gitu. Kalau kita nggak ngambil, aduh sangat disayangkan sekali. Itu alam bawah sadar. Bagaimana cara melatih otak bawah sadar? Ya dengan pengalaman. Dengan pengalaman. Ya nanti kita akan bahas lebih detailnya ya. Perbedaan otak kanan, otak kiri, dan otak bawah sadar. Oke, nunggu video selanjutnya. Ini dulu guys, malah keluar dari topik. Jangan lupa subscribe agar terus mengikuti apa yang saya upload videonya. Jangan lupa bunyikan loncengnya juga. Sering. Yang kedua guys, setelah berbelok-belok mandi itu biasanya saya pakai tangan kanan. Coba merubah pakai tangan kiri. Wah, itu rasanya itu ya emang agak kikuk, tapi nanti terbiasa-biasa, nanti akhirnya juga luwes. Nah, itu cara menemukan ide kreatif. Diluwesin dulu otak kanan dan kirinya kayak gitu loh. Oh, kayak gini. Seperti itu guys kalau saya. Otak kanan dan kiri. Nah, itu biasanya saya setiap hari itu yang saya lakukan. Rute yang berbeda, mandi biasanya kanan, habis itu kiri kayak gitu. Nah, dari dua itu
itu menurut saya itu udah cukup sih guys, udah cukup untuk mengambil apa namanya, untuk mendapatkan ide-ide kreatif untuk mengimplementasikannya gitu loh. Nah, mengimplementasikannya dengan apa? Cuma dengan jalan sama dengan apa namanya mandi kok bisa menemukan ide kreatif. Nah, kalau kita ketemu, nah sama makan itu ganti-ganti tiap hari guys, ganti-ganti tiap hari. Dengan kita ganti-ganti tiap hari itu kita akan menemukan ide-ide kreatif gitu. Dan kalau kita menemukan ide-ide kreatif itu kita langsung catat gitu loh. Saya biasanya makan pecel lele kayak gitu loh. Terus ya sesekali lah makan rocket chicken. Nah, makan rocket chicken, di rocket chicken itu ada yang menarik tuh, paket catering A dan B. Langsung saya foto, langsung saya buat seperti ya kita jiplak aja, nggak masalah guys. Nah, itu sih guys, itu yang saya alamin. Jadi ya jalannya diubah-ubah, kemudian mandinya pakai tangan kiri, itu melatih otak kanan dan kiri kita. Kemudian makannya setiap hari ganti-ganti, ya bukannya nggak konsisten ya, kita makan nasi, tapi nasinya kan ganti-ganti, ada ayam chicken, ada ayam crispy, ada lele, ada nila kayak gitu, ganti-ganti. Kalau bisa sih, kalau misalnya ada rezeki ya ganti-ganti tempat apa namanya warung makan gitu loh, warung makannya ganti-ganti, nggak pergi ke tempat langganan kita terus. Itu tidak akan membuat ide-ide kreatif kita itu bermekar, nggak akan membuat ide kreatif kita itu tumbuh. Seperti itu guys yang saya sampaikan, pengalaman saya. Oke, jangan lupa subscribe, jangan pernah menyesali dengan apa yang tidak kita punya guys. Sesalilah apa yang kita punya tapi kita tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal. Oke, jangan lupa subscribe Anjario. Oke, sukses selalu teman-teman.